kami akan kembali, bukan aku akan kembali. Walaupun dia diperintahkan oleh Tuhan, korbankan Ishak, dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia tidak berkata, aku akan kembali lagi. Dia berkata, kami akan kembali. Artinya dia tahu, setelah dia korbankan, mati pun yang mati bisa dibangkitkan Tuhan. Dia akan dapatkan kembali anaknya. Lazarus terima mujizat, tidak hanya disembuhkan sakitnya. Kalau Lazarus cuma disembuhkan dari sakitnya, hari itu tidak terjadi pertobatan besar dari orang Yahudi. Hanya keluarganya yang bersuka cita. Tetapi hari itu terjadi pertobatan besar dari orang Yahudi. Kenapa? Karena Lazarus dibangkitkan dari kematian. Ayub, dia pulihkan. Dia berkata, aku kenal Tuhan sekarang dengan mataku sendiri. Yang Tuhan mau adalah anak-anak yang mengenal pribadinya, anak-anak yang mengenal hatinya, hati bapaknya, dan mau berkata, yes, I do, Lord. Ya Tuhan, untuk apapun yang dia minta dari hidup kita. Satu cerita yang terakhir, Yusuf. Pada waktu dia dapatkan impian dari Tuhan, 12 berkas, 11 berkas tunduk pada berkasnya dia. Lalu matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk pada satu bintangnya dia. Tapi untuk Tuhan bawa Yusuf masuk dalam impian yang Tuhan berikan. 13 tahun dia lalui sebagai budak di rumah Potifar. Lalu dia lalui masuk penjara, menjadi orang buangan. Baru setelah itu Tuhan angkat. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan dalam hidupmu, engkau mengalami tantangan demi tantangan yang seolah-olah itu mematikan impianmu, don't be afraid, jangan takut, tapi serahkan semua dalam tangan Tuhan. Belajar letakkan impianmu bawah kaki Tuhan. Satu kesaksian, saudara. Beberapa waktu yang lalu Tuhan pernah, saya berdoa, Tuhan berkata, Samuel, relakah engkau kalau aku ambil sesuatu yang berharga dari hidupmu? Pada itu saya tidak tahu, saudara, apa yang Tuhan mau buat. Tapi saya berkata, seperti yang Ayub katakan, Tuhan, engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Lalu pada waktu itu Tuhan izinkan, setelah 1 minggu kemudian, saya mengalami fitnah. Jadi fitnah dari dua orang sekaligus. Malamnya saya difitnah begini, besoknya begini. Dan pada waktu itu sungguh menyakitkan sekali, saudara. Dan benar-benar itu satu hal yang tidak enak sekali di hati ini. Dan pada waktu Tuhan berkata, berkati orang itu, ampuni. Saya datang ke rumahnya, saya bawa makanan, saya bagikan. Lalu sampai hari ini kami menjadi teman baik, kami menjadi saudara dalam Tuhan. Dan beberapa waktu yang lalu setelah kejadian itu, ketika saya diundang untuk melayani, saya ceritakan kesaksian ini. Dan ketika saya ceritakan kesaksian ini, pada waktu itu hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan dari Solo. Dia masih calon hamba Tuhan, masih muda, jadi dia menyelesaikan kuliah semester terakhir. Dia nangis. Pada waktu selesai khotbah, saya tanya, kenapa kamu nangis? Lalu dia bilang, apa yang kamu ceritakan tadi kena sekali sama aku. Aku juga ngalami kayak gitu. Lalu dia bilang, aku sangat dikuatkan dengan firman Tuhan yang kamu sampaikan. Belajar cari kehendak Tuhan, belajar ikuti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Nah, pulang saya tanya Tuhan, jadi Tuhan izinkan aku ngalami semua ini, kejadian gak enak ini di belakangnya, itu cuma buat nguatke dia ini tadi, Tuhan. Tuhan bilang, karena hidupmu adalah suratan terbuka. Firman Tuhan berkata, hidup kita anak-anak Tuhan adalah suratan terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya Tuhan mau hidup kita tidak teori tok, muluk-muluk teori. Oh, diberkati, kelimpahan. Tapi kalau mau memberkati orang lain, bagi berkat aja medit, ngeciprit ya. Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Artinya benar-benar jadi berkat, engkau harus buat praktek. Karena firman Tuhan berkata, iman harus disertai perbuatan. Tanpa perbuatan iman itu mati. Karena itu malam hari ini yang Tuhan mau. Tadi Tuhan berkata dengan jelas, belajar letakkan impianmu di bawah kaki Tuhan, dan biarkan impian Tuhan jadi impian kita. Di hari impian Tuhan jadi impian kita, Dia akan bawa kita masuk ke dalam proses untuk menggenapi rencananya.
Dan di hari itu, Jesus will make your dream comes true. Amin. Mari tutup Alkitab saudara, saya tidak berbicara panjang lebar. Saya undang worship leader, singer. Mari kita mau letakkan semua dan katakan, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Bukan lagi apa yang kami mau, tetapi kami mau berkata, paksakan kehendak-Mu Bapa di surga jadi dalam hidup kami. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan lihat hati kami masing-masing. Saudara, saat ini saya menantang setiap saudara yang malam hari ini engkau mau merespon panggilan Tuhan dalam hidupmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Malam hari ini saudara, yang kau mau berkata, Tuhan, aku mau letakkan setiap impianku di bawah kakimu. Dan kami minta supaya impian Tuhan taruh, setiap impian Tuhan itu Tuhan taruh dalam hati kami menjadi impian kami. Kami mau dipakai Tuhan, kami mau dibangkitkan Tuhan menjadi tentara Allah yang hidup seperti bangsa Israel, menjadi laskar-laskar Kristus yang membawa perubahan, membawa jiwa-jiwa kembali datang kepada Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Waktunya sudah sangat singkat, tanda-tanda sudah digenapi saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diundang melayani,
Tuhan sudah tunjukkan tentang 4 segel kuda dalam kitab Wahyu. Di hari itu ada kuda putih yang berbicara tentang munculnya banyak ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran yang melencengkan dari kebenaran firman Tuhan. Seolah-olah putih, seolah-olah suci, tetapi yang dibawa panah iblis. Seolah-olah suci, tetapi firman Tuhan berkata iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Lalu ada kuda merah berbicara tentang peperangan, penumpahan darah di mana-mana. Oh, belum lagi bencana demi bencana, bom apapun itu. Lalu ada kuda hitam berbicara tentang kenaikan harga-harga. Di mana-mana akan terjadi kenaikan harga-harga yang sangat tinggi. Tetapi firman Tuhan berkata, yang terdapat anggur dan gandum, urapan dari Roh Kudus berbicara tentang anggur dan gandum, artinya ada buah-buah yang dihasilkan. Firman Tuhan berkata, jangan rusakkan gandum, jangan rusakkan anggurnya. Lalu ada kuda pucat, maut, membawa berbagai macam penyakit, flu babi, flu burung, sakit penyakit yang dahulu begitu orang berkata, oh flu. Tapi sehari-hari ini flu membuat satu kepanikan, satu kematian yang luar biasa. Begitu cepat, tanda-tanda dalam kitab Wahyu semua sudah digenapi. Dan hari-hari ini yang Tuhan mau bangkitkan laskar-laskar Kristus yang siap, yang membawa jiwa-jiwa kembali datang kepadanya. Saudara, gereja Tuhan, Alkitab berkata seperti mempelai Kristus yang tidak bercacat celah, tidak berkerut, wajahnya cemerlang, memakai perhiasan surga. Bukanlah gereja Tuhan yang kurus kering, yang hanya menantikan mujizat dan pertolongan Tuhan, yang hanya menantikan berkat demi berkat kesembuhan dari Tuhan. Tetapi gereja yang mau bergerak, gereja yang aktif, gereja yang bersemangat dalam rohnya, gereja yang mau berkata, oh yes Lord, I do. Apapun yang Tuhan mau dalam hidupku, kami kerjakan. Karena kami tahu Roh Kudus di dalam kami memberi kami kekuatan. Roh Kudus di dalam kami membuat kami mampu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Yesaya 26 ayat 12 berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang menyediakan damai sejahtera bagi kami. Karena apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Roh Kudus, Roh Tuhan yang melakukan bagi kami, yang melakukan dalam hidup kami. Artinya engkau tidak berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Sekalipun engkau menghadapi badai, engkau akan menjadi seperti raja walinya Tuhan. Engkau akan terus naik, engkau akan terus terbang tinggi, terus naik, naik dan naik. Tidak akan menjadi lemah ketika berjalan, tidak akan menjadi lelah lesu ketika berlari. Tapi engkau akan terus naik, menjadi kepala bukan ekor. Dan firman-Nya berkata ketika Yesus ditinggikan, maka Dia akan menarik semua bangsa datang kepadanya. Berikan hidupmu kepada Tuhan malam hari ini. Biarkan impian Tuhan jadi impianmu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau berkata, paksakan kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika kehendak Tuhan dibentuk, dipaksakan dalam hidup kami, tidak berat secara daging. Karena firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang kepadamu, sebab kukku ringan dan bebanku enak. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Hari-hari ini datanglah kepada Tuhan. Biarkan impian Tuhan taruh dan jadikan impian dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Dan biar mulai malam hari ini Roh Kudus terus pimpin kami, pertajam telinga kami, untuk kami lebih peka lagi mendengar Roh Kudus berbicara, mengatur langkah demi langkah kami, bahwa kami masuk dalam rencana Bapa di surga yang sempurna, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.